Bicara sejarah terkait Alas Purwo, memang masih sangat minim literatur yang tertulis. Sebab kebanyakan masih berbentuk cerita lisan yang diceritakan secara turun-menurun oleh masyarakat setempat. Alas Purwo sendiri mempunyai banyak sekali cerita. Salah satu yang paling menarik adalah terkait dengan situs Kawitan yang sangat misterius dan sakral. Situs ini ditemukan secara tidak sengaja oleh masyarakat sekitar hutan pada tahun 1967. Saat itu, masyarakat sedang membabat hutan untuk ditanami. Dan ketika membersihkan lahan di tempat berdirinya situs Kawitan inilah, masyarakat menemukan sebuah gundukan tanah yang dipenuhi oleh tanaman belukar. Setelah dibersihkan, kemudian terlihat adanya bongkahan batu bata besar yang masih tertumpuk, persis seperti gapura kecil. Melihat banyaknya bongkahan batu bata tersebut, masyarakat pun berbondong-bondong membawa bongkahan bata-bata tersebut ke rumahnya. Setelah itu, mereka memanfaatkan bata tersebut sebagai bahan untuk membuat tungku dapur, untuk membuat alas rumah, dan sebagainya. Tapi ternyata tidak disangka-sangka, tindakan tersebut menyebabkan munculnya berbagai musibah bagi warga yang mengambil bata-bata tersebut. Ada yang ternaknya mati, ada yang mengalami kecelakaan kendaraan, dan yang paling banyak adalah musibah sakit. Hingga pada suatu malam, ada suara sebuah sabda yang menyuruh agar bongkahan batu bata tersebut dikembalikan pada tempatnya kembali. Dan setelah bongkahan batu bata tersebut dikembalikan, maka semua dipulihkan kembali. Ada banyak versi kalau kita mau bicara soal situs tersebut. Versi pertama ini sering saya dengar dari beberapa tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa situs ini merupakan peninggalan masyarakat pelarian Majapahit. Saat itu kerajaan Majapahit sudah mulai runtuh karena kalah perang dan kalah saing oleh kerajaan Demak. Mereka lari ke gunung-gunung dan hutan-hutan untuk menghindari perang. Maka tidak heran kalau di sepanjang Pulau Jawa ini banyak sekali masyarakat Hindu yang bermukim di wilayah gunung dan hutan. Diceritakan saat itu banyak pelarian Majapahit yang ingin menyeberang ke Bali. Namun sampai saat di wilayah Ketapang, mereka dihadang oleh pasukan Madura dan kemudian berbelok ke selatan sampai ke Alas Purwo. Dalam pelariannya itu, umat Majapahit juga tetap melakukan ibadah. Dan di alas tersebut, mereka kemudian membangun sebuah pura kecil yang kemudian dikenal sebagai situs Kawitan. Setelah itu baru kemudian mereka menyeberang ke Bali dan hidup membaur bersama masyarakat Bali. Cerita tersebut dikuatkan dengan adanya hubungan khusus masyarakat Bali dengan Alas Purwo. Selain untuk tujuan ritual, sebagian masyarakat Bali juga mengenang bahwa leluhur mereka juga berasal dari Jawa. Versi lain yang saya dapatkan, dikatakan bahwa situs ini dipercaya sebagai tempat pertapaan Maharesi Suci yang bernama Empu Barada. Empu ini merupakan sosok yang menurut legenda mampu membelah sungai Berantas dengan kesaktiannya, dan sosok yang berhasil mengalahkan raja kejam bernama Calon Arang. Tokoh Empu Barada ini nyata-nyatanya bukan sekedar sosok dalam legenda saja, sebab kehadirannya tercatat pula dalam sumber-sumber sejarah tertulis dari zaman Tumapel, Singosari, dan Mojopahit. Sebut saja dalam Prasasti Wuware
sebuah piagam peninggalan Raja Kertanegara pada tahun 1289 Masehi. Di sana disebutkan bahwa Empu Baradah merupakan seorang begawan sakti, seorang pertapa yang membantu Raja Erlangga membagi wilayah Kahuripan menjadi dua kerajaan, yaitu Jenggala dan Kediri. Hikayat Empu Baradah juga termuat dalam berbagai kitab Desa Warnana atau Negara Kertagama. Kakawin yang dirampungkan oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi ini berada pada masa pertengahan Kerajaan Majapahit. Karya sastra ini memberikan gambaran lebih kaya dari cerita dalam prasasti Weware. Tidak cuma soal pembagian wilayah Kahuripan menjadi Jenggala dan Kediri, namun juga turut diceritakan bahwa pembagian itu dilakukan oleh Raja Erlangga sebagai pewarisan kekuasaan untuk dua putranya. Oleh sebab itu, melihat banyaknya sumber sejarah tentang Empu Baradah ini, maka Empu Baradah ini terbilang cukup bisa diyakini sebagai tokoh sejarah Nusantara. Situs kawitan ini bagi orang Hindu, kepercayaan dan kejawen mempunyai makna yang sangat penting dan sakral. Konon, banyak kejadian yang pernah terjadi apabila ada yang melanggar atau berbuat tidak sopan di tempat tersebut. Bagi orang biasa, tentu bentuk situs tersebut mungkin tidak ada yang istimewa. Namun, bagi yang percaya, mereka meyakini bahwa situs kawitan adalah pintu gerbang sebuah kerajaan di alas Purwo, di mana pintu tersebut bergaris lurus dengan pusat kerajaan intinya dan tidak terlihat oleh mata. Bagi yang percaya, setelah berada di pintu ini, siapapun bisa masuk dan menembus ruang dimensi lain yang tidak terbatas dan tidak bisa dinilai dengan nalar. Makanya, alas Purwo, khususnya situs kawitan, masih mempunyai misteri yang tak terungkap, dan senyatanya di sanalah merupakan surganya para pencari spiritual.